Manchester, Inggris, Januari 1961. Disinilah Myra Henley, 19 tahun, bekerja sebagai juru ketik di sebuah pabrik kimia kecil, bertemu dengan Ian Brady, 23 tahun, bekerja di pabrik yang sama sebagai staf administrasi. Myra segera tergila-gila dengan Ian, meskipun mengetahui bahwa Ian memiliki catatan kriminal. Dan kisah cinta inilah yang kemudian mengantarkan Myra sebagai wanita terjahat di Inggris 4 tahun kemudian. Myra adalah gadis muda yang cukup cerdas dan sangat licik. Apa yang dilakukannya adalah untuk kesenangan dirinya sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh Myra sangat mengejutkan seluruh bangsa. Bersama kekasihnya yang bernama Ian Brady, Myra mengambil bagian dalam penculikan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan 5 orang anak-anak yang tidak berdosa. Lalu mereka berdua dijatuhi hukuman seumur hidup. Para pendukung Myra mengatakan bahwa dia tidak akan sanggup melakukan pembunuhan tanpa pengaruh Brady. Marilah kita melakukan penyelidikan, apakah Myra melakukan pembunuhan karena pengaruh Ian Brady, ataukah memang dia dilahirkan sebagai pembunuh. Masa kecil Myra normal seperti masa kanak-kanak lainnya, tetapi pertemuan dengan orang asing yang sangat mengerikan ini kemudian mengubah hidupnya menjadi salah satu wanita paling jahat di Inggris. Myra dan Ian ketahuan membunuh anak-anak karena andil seorang lelaki bernama David Smith. David Smith, 17 tahun, adalah seorang tetangga yang menikahi adik Myra yang bernama Maureen. Pada mulanya, David sangat kagum kepada Ian, yang menurutnya Ian adalah seorang lelaki yang cerdas dan karismatik. David adalah saksi saat mereka membunuh korban kelima, yaitu Edward Even. David Smith melarikan diri dari rumah Myra malam sebelumnya setelah melihat Edward Even dipukuli dan dicekik sampai mati. Setelah itu, dia menelpon polisi untuk menjelaskan apa yang dia saksikan. Kesalahan yang dilakukan Ian adalah menyuruh Myra untuk menjemput David Smith. David dan Maureen tinggal dekat dengan Ian dan Myra, dan mereka berempat sering menghabiskan waktu bersama. David sangat terkesan dengan Ian. Ian mengira bahwa David bisa diajak untuk terlibat aktif dalam rencana pembunuhan mereka, tapi Ian salah sangka. Ketika polisi masuk, Myra sudah berdandan untuk pergi kerja, sedangkan Ian masih di atas tempat tidur. Polisi menemukan mayat Edward dan juga senjata yang membunuhnya. Edward diikat dan dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik di sebuah kamar. Saat itu polisi belum sadar bahwa kasus ini adalah kasus kriminal paling terkenal di Inggris, yaitu kasus pembunuhan Saddlewood Moor. Setelah diinterogasi, Myra diizinkan pulang karena polisi menyangka dia tidak terlibat. Tapi karena desakan David yang mengatakan bahwa mungkin lebih banyak anak-anak dan lebih banyak pembunuhan yang dilakukan oleh keduanya, kemudian polisi menggeledah rumah dengan sangat teliti. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan selembar kertas yang berisi rencana bagaimana mayat Edward akan dibuang. Dalam buku catatan yang ditulis dengan tulisan tangan Ian, polisi menemukan ada nama John Gilbride
bocah yang telah hilang selama 2 tahun ke belakang. Para pembunuh berantai biasanya menyimpan barang-barang korban sebagai kenang-kenangan. Dalam sebuah koper, polisi menemukan jejak peninggalan para korban. Ada tiket pengambilan barang di stasiun Manchester, foto, dan kaset rekaman para korban beberapa menit terakhir hidupnya di dunia. Myra dan Ian biasa mengambil rekaman dan foto para korban, dan inilah yang menjadi bukti pembunuhan Leslie Ann Downey. Leslie Ann berusia 10 tahun saat dia hilang secara misterius setahun sebelumnya. Ibu Leslie Ann mengidentifikasi bahwa suara dalam rekaman itu adalah rekaman anaknya. Rekaman yang berdurasi 16 menit yang berisi tentang permohonan Leslie Ann untuk hidupnya. Menurut kesaksian David, secara bercanda Ian pernah mengatakan kepadanya bahwa dia mengubur anak itu di rawa di lahan mor. Dan ternyata diketahui bahwa dia menandai kuburan anak itu dengan foto Myra dan juga foto dirinya yang sedang berpose di atasnya. Pada tahun 1965, kasus seperti ini adalah unik. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, ada seorang wanita yang terlibat secara aktif dalam suatu pembunuhan seksual berantai yang korbannya adalah anak-anak. Sekarang pertanyaannya, apakah yang membuat Myra berubah menjadi seperti itu adalah seorang monster yang bernama Ian? Ataukah karena dirinya sendiri? Problem ini disebabkan oleh masalah asuhan atau masalah pergaulan. Myra dan Ian adalah pembunuh seksual yang menjadi ketagihan untuk melakukan penyiksaan kepada korban mereka. Kesenangan itu seperti kesenangan kucing yang mendapatkan tikus, menjebak, menyiksa, memperkosa, kemudian membunuh dan mengubur anak-anak itu dalam kuburan dangkal di lahan Saddlewood Moor. Kemudian pulang dengan puas dan tidur dengan nyenyak. Jadi, bagaimana bisa seorang anak yang tumbuh normal menjadi orang dewasa yang amat sangat jahat, yang mendapatkan kesenangan dengan cara yang tidak wajar? Myra adalah seorang anak biasa dari keluarga kelas pekerja miskin di Manchester. Dia adalah seorang anak yang pandai bergaul dan ramah. Lingkungannya sangat mencintai Myra. Myra adalah anak yang tenang dan tidak merepotkan. Tapi keadaan itu berubah setelah dia memiliki seorang adik. Orang tuanya merasa kewalahan dengan 2 orang anak. Oleh karenanya, Myra dititipkan di rumah nenek. Myra bersekolah dengan lancar dan menyelesaikan sekolah menengah atas dengan baik. Dia adalah seorang anak yang termasuk pintar. Pada usia 14 tahun, Myra mempunyai seorang sahabat beda gender yang bernama Michael. Hubungan mereka sangat dekat. Myra seolah-olah menjadi penjaga Michael. Pada suatu hari, Michael mengajak Myra untuk pergi berenang di sebuah danau. Tetapi pada saat itu Myra tidak bisa pergi. Oleh karena itu, Michael pergi berenang dengan beberapa teman yang lain. Tragisnya, Michael meninggal karena tenggelam. Dan inilah yang menjadi penyesalan dari Myra, karena dia merasa kalau dia ikut, maka dia bisa menyelamatkan Michael, karena dia mahir berenang. Hatinya sakit sekali ketika melihat tubuh Michael dikeluarkan dari air oleh polisi. Setelah itu Myra menjadi gadis yang tidak sama lagi seperti dulu. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Pada usia 17 tahun, Myra bertunangan dengan Ronnie Sinclair, seorang anak desa yang bekerja di kandang. Tapi kehidupan normal seperti ini tidak diingininya. Dia tidak seperti teman-teman wanita seusianya yang merasa cukup dengan membuat suatu keluarga dan memiliki anak-anak. Sifat mementingkan diri sendiri dari Myra memerlukan kepuasan yang lebih.
Maira kemudian memutuskan pertunangannya dengan Roni dan mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris juru ketik di sebuah pabrik kimia kecil. Maira memandang Ian sebagai seorang yang sangat tampan dan selalu berpakaian necis. Ian mengendarai sebuah sepeda motor besar yang sangat menarik hati para gadis saat itu. Dan Maira sangat terobsesi dengan Ian. Oleh karena itu, dia menerima saja semua doktrin yang diberikan Ian kepadanya. Termasuk ketika Maira mengetahui bahwa Ian adalah seorang biseksual yang cenderung homoseksual. Ian Brede berasal dari keluarga yang jauh lebih berantakan. Dia lahir dari hasil perselingkuhan ibunya yang seorang pelayan dengan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya. Ian sering dititipkan ke rumah tetangga bila ibunya sedang bekerja. Oleh karena itu, pada usia 2 tahun, dia diangkat oleh tetangga yang sudah memiliki 4 orang anak. Keluarga angkatnya mengasuhnya dengan baik, tetapi pada usia remaja, Ian mulai melakukan kejahatan. Dan untuk menghindari hukuman penjara di Glasgow, maka dia pergi ke tempat ibunya yang sudah menikah lagi di Manchester. Dan di tempat inilah Ian bertemu dengan Maira. Maira sangat tergila-gila dengan Ian. Maira mengabaikan semua nasihat teman yang mengatakan bahwa Ian bukanlah orang yang baik. Dan ketika Ian mengatakan bahwa memperkosa dan membunuh adalah sebuah kesenangan, Maira pun tidak membantahnya. Bagiannya telah benar-benar menyatu dengan Ian. Menurut sahabat Maira, Ian tidak benar-benar jatuh cinta kepada Maira, tetapi hanya memanfaatkannya untuk menjadi kaki tangannya demi kepuasan gilanya. Pada tahun 1963, Ian mulai menguji penerimaan buta Maira atas ide-idenya. Ian mengatakan bahwa dia akan merampok bank dan meminta Maira untuk menjadi pengemudi di saat pelariannya. Segera setelah itu, Maira belajar mengemudi dan belajar memakai senapan serta membeli 2 senapan. Perampokan itu tidak pernah terjadi, tetapi Ian sudah berhasil menguji Maira yang telah menunjukkan bahwa dirinya adalah partner yang selalu bersedia mendampingi Ian dalam segala hal yang direncanakan Ian. Maira amat sangat terobsesi dengan Ian. Sayangnya, apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Ian adalah penyiksaan dan pemerkosaan anak-anak. Maira terhanyut pada pikiran Ian yang sesat, dan racun itu perlahan namun pasti telah menginfeksinya. Pada 1963, mereka melakukan kejahatan yang pertama. Pada saat itu, usia Ian 25 tahun dan Maira 21 tahun. 12 Juli 1963, Pauline Reedy, 16 tahun, menghilang dalam perjalanannya ke sebuah pesta. Dia masuk mobil bersama Maira, sementara Ian diam-diam mengikutinya dengan sepeda motor. Di lahan mor, ia diperkosa, dibunuh, dan dikuburkan. Maira bukanlah orang asing bagi Pauline. Dia adalah kakak Maureen temannya. Maira meminta Pauline untuk membantunya mencari sarung tangan yang hilang di lahan mor. Tanpa diketahui Pauline, Ian membuntuti mobil Maira dengan sepeda motor. Sesampai di lahan mor, Maira dan Pauline turun untuk mencari sarung tangan itu, dan tanpa diketahui Pauline, Ian membuntuti mereka dan menyerang Pauline dengan sekop, memperkosa dan membunuhnya. 4 bulan setelah Pauline menghilang, pada 23 November 1963, John Gilbride, 12 tahun, anak tertua dari 7 bersaudara, juga menjadi korban. Saat itu John sedang bekerja membantu orang tuanya di pasar Aston, dan Maira mendekatinya.
memintanya untuk membantu memasukkan beberapa kotak ke dalam mobilnya. Kemudian Maira menipunya dengan cara memintanya menolong mencari sarung tangan yang hilang di lahan mall. Pada pukul 8 malam, keluarga John melaporkan kehilangan John pada polisi. Dan saat itu, mereka tidak mengira bahwa John sudah diperkosa, dibunuh, dan dikuburkan di lahan mall. Kuburan John ditemukan 2 tahun kemudian. Ibunya, Sheila, mengidentifikasi pakaiannya yang masih utuh. Korban ketiga yaitu Keith Bennett, 12 tahun. 16 Juni 1964, Keith Bennett menghilang saat pergi ke rumah neneknya. Sebenarnya, Keith pergi ke rumah neneknya diantar oleh ibunya, dan ibunya melepaskannya saat sudah beberapa meter sebelum masuk rumah neneknya. Pembunuhan Keith baru diakui oleh Maira dan Ian 22 tahun setelah dia menghilang, yaitu di tahun 1987. Jenazah Keith tidak pernah ditemukan. Kuburnya berada di suatu tempat di lahan mor yang sunyi. Korban keempat yaitu Leslie Anthony, 26 Desember 1964. Leslie Anthony yang saat itu berusia 10 tahun ingin pergi ke pasar malam di dekat rumahnya. Dia dibujuk dan dibawa Maira ke rumahnya. Di sini dia diperkosa dan dibunuh. Setahun kemudian, pada Oktober 1965, 150 orang polisi menggeledah lahan mall. Mereka melalui rawa gambut dan padang rumput untuk mencari petunjuk yang mungkin membawa mereka ke kuburan anak yang hilang, dan bertemu dengan kesuksesan yang mengerikan. Tubuh telanjang Leslie Anthony ditemukan pada 10 Oktober 1965. Ibunya mengidentifikasi pakaian yang terikat di kakinya sebagai pakaian anaknya. 11 hari kemudian, kuburan John Kilbride juga ditemukan. Polisi menemukan sebuah foto Maira yang berpose di atas kuburan John Kilbride. Peran Maira untuk mendekati target telah ditentukan oleh Ian. Ia memasukkan mereka ke dalam mobilnya untuk dibawa ke lahan mall. Pengalaman di lahan mall sangat memuaskan mereka berdua. Pada pembunuhan yang keempat, yaitu pembunuhan terhadap Leslie Anthony, terjadi perubahan metode pembunuhan, di mana mereka mulai berani untuk melakukan pembunuhan di rumah, di mana sebelumnya mereka melakukan pembunuhan di padang rumput yang sepi. Pada mulanya, pembunuhan Leslie Ann dan Edward Evan disanggah oleh Ian. Ia mengatakan bahwa Davidlah yang membawa Leslie ke rumah sehingga dia bisa memotret gadis itu, dan menuduh bahwa Davidlah yang membunuh gadis itu dalam perjalanan pulang. Ian melindungi Maira dan menempatkan Maira bahwa dia hanya aksesoris kejahatan semata yang mungkin akan keluar penjara setelah 7 atau 8 tahun. Tetapi dari bukti yang didapatkan polisi dari penggeledahan rumah Maira, mendapatkan secari kertas yang tertulis nama John Kilbride dalam tulisan tangan Ian, serta foto tempat John dikuburkan, di mana Maira berfoto di atasnya. Semula, Ian hanya mengaku untuk 3 pembunuhan, yaitu pembunuhan Leslie Anthony, Edward Evan, dan John Kilbride. Sedangkan Maira terbukti telah melakukan 2 pembunuhan, yaitu pembunuhan Edward Evan dan Leslie Anthony, serta menjadi aksesoris dalam pembunuhan John Kilbride. Untuk itu, Ian mendapatkan hukuman 3 kali seumur hidup, dan Maira mendapatkan hukuman
2 kali seumur hidup ditambah 7 tahun penjara. Baru pada 10 Februari 1987, 22 tahun kemudian, Maira membuat rekaman pengakuan atas keterlibatannya dalam pembunuhan Pauline Reade, John Kilbride, Kate Bennett, Leslie Anthony, dan Edward Evans. Maira dibawa kembali mengunjungi Saddlewood Moor pada Maret 1987 untuk menunjukkan 2 kuburan yang belum ditemukan, yaitu kuburan Pauline Reade dan kuburan Kate Bennett. Pada tanggal 1 Juli 1987, tubuh Pauline Reade ditemukan terkubur di kuburan dangkal dekat tempat Brady menguburkan Leslie Anthony. 2 hari kemudian, Ian Brady dibawa ke lahan Moor, tetapi dia mengklaim bahwa pemandangannya telah banyak berubah, sehingga dia tidak dapat membantu dalam mencari tubuh Kate Bennett. Bulan berikutnya, pencarian dibatalkan tanpa batas waktu. Ian Brady menghabiskan 19 tahun pertama penahanannya di penjara Durham. Pada November 1985, dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa setelah didiagnosis sebagai penderita skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia dengan kekasan pada munculnya gejala positif seperti waham. Yang dimaksud waham adalah keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata dan halusinasi. Lalu, apa yang menyebabkan skizofrenia? Skizofrenia muncul karena ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak. Serotonin dan dopamin adalah suatu zat kimia di otak yang berfungsi untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Pada November 2002, pada usia 60 tahun, Maira menderita serangan jantung di penjara dan dia dibawa ke rumah sakit, di mana dia kemudian mengalami infeksi dada dan meninggal 2 minggu kemudian. Ian Brady menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di rumah sakit jiwa Ashworth dengan keamanan yang sangat tinggi. Dia melakukan mogok makan sejak tahun 1999, di mana dia dirawat sebagai pasien sakit jiwa. 15 Mei 2017, Ian meninggal karena sangat sakit di rumah sakit jiwa pada usia 79 tahun. Banyak orang berpendapat, andaikan saja Maira tidak pernah bertemu dengan Ian, maka dia tidak akan pernah menjadi pembunuh. Dia melakukan seluruh pembunuhan itu hanya untuk menyenangkan Ian. Kita bisa menyebutnya sebagai kisah cinta yang tragis, tetapi kita tidak bisa menyalahkan cinta. Maira hanya menginginkan kehidupan yang menggairahkan dan menyenangkan, tetapi tidak seharusnya melibatkan diri di dalam pembunuhan. Bandingkan dengan David yang sama-sama terpesona dengan Ian tetapi menolak untuk melibatkan diri dengan kasus kriminal. Pada kasus ini terbukti bahwa Maira memang tidak dilahirkan untuk membunuh, tetapi dia menempatkan dirinya dengan sengaja dalam keadaan di mana dia bersedia untuk melakukan apapun demi lelaki yang dicintainya. Wahai teman, bila Anda jatuh cinta, berikanlah hatimu, tetapi tidak kepalamu.